membangun dari desa. Itulah yang telah dilakukan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara selama 3 tahun terakhir melalui Gerdema atau Gerakan Desa Membangun. Adalah sang Bupati, Dr. Jansen TPMSI sebagai penggagas gerakan ini. Secara filosofis, Gerakan Desa Membangun berarti desa menjadi aktor utama pembangunan. Dari desa, oleh desa, dan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat desa. Setiap desa itu memiliki karakter. Karakter budayanya, karakter potensinya, karakter masalahnya. Dan saya kira tidak mungkin penyelesaian masalah itu hanya dengan satu cara. Nah, disinilah saya kira letak perbedaan prinsip-prinsip Gerdema dengan program-program pembangunan lainnya. Saya percaya sepenuhnya kepada masyarakat Malinau. Saya memberi kewenangan yang dimiliki oleh Bupati kepada masyarakat. Kemudian saya memberikan dana kepada mereka. Dan yang paling utama adalah bangun keyakinan mereka bahwa mereka bisa melakukan dengan baik. Sejak tahun 2012, jauh sebelum Undang-Undang Desa diberlakukan, pemerintah Kabupaten Malinau mendistribusikan anggaran pembangunan desa yang bersumber dari APBD langsung kepada 109 desa yang ada. Awalnya, tiap desa mendapatkan 1 miliar rupiah per tahun. Anggaran tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan rencana pemerintah pusat yang akan memberikan dana desa sebesar 300 juta rupiah per tahun. Hingga tahun 2016, dana Gerdema terus meningkat secara bervariasi. Tiap desa menerima antara 1,6 miliar rupiah hingga lebih dari 3 miliar rupiah per tahun. Luas wilayah, populasi penduduk, kondisi geografis, menjadi pertimbangan besar kecilnya penerimaan dana Gerdema. Pengelolaan dana sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat desa untuk mengelolanya. Saya ingin semua pihak terlibat dalam membangun. Oleh sebab itu, saya memberi kesempatan kepada semua desa-desa untuk membangun desanya dan saya berikan posisi yang saya katakan tadi. Kewenangan, kemudian dana, dan pendampingan. Ini prinsip dasarnya. Nah, dengan terselenggarakannya pemerintahan di desa-desa dengan baik, itu menjadi sesuatu kekuatan bagi saya juga. Artinya, bagian-bagian yang selama ini harus menjadi tanggung jawab bupati, pemimpin, sekarang menjadi tanggung jawab desa. Jadi ruang di mana tanggung jawab yang tadinya menjadi ruang tanggung jawab saya, sekarang ke desa, ruangnya menjadi terbuka bagi saya untuk berbuat yang lain lagi. Nah, sehingga seluruh komponen pembangunan itu menjadi tersentuh oleh daerah. Perencanaan pembangunan desa diawali dengan melakukan Forum Perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa atau FP3D yang diikuti oleh aparat desa, kepala adat, LP3MD, DPD, Karang Taruna, PKK, serta seluruh warga. Tidak ada intervensi dari pemerintah. Tuangkan pikiran kita dalam memberikan ide atau memberikan masukan sebagaimana telah didiskusikan oleh masing-masing RT. Nah, sebelum FP3D ini diselenggarakan, beberapa desa itu mereka senantiasa melalui RT atau kelompok masyarakat itu sudah merencanakan sendiri diskusi dalam kelompok-kelompok kecil, sehingga pada waktu Pramusrenbangdes atau Forum Perencanaan Partisipasi Pembangunan Desa itu diakumulasikan, dirumuskan di dalam diskusi kelompok yang terdiri dari 4 pilar. Pilar ekonomi kerakyatan, pilar infrastruktur, pilar SDM, pilar pemerintahan. Nah, hasil dari rumusan yang diberikan oleh masing-masing RT atau kelompok kecil tadi itu dibagi ke 4 pilar tadi. Nah, kelompok yang 4 pilar tadi mereka diskusikan lagi itu, meningkat diskusi lebih luas lagi yang menyangkut ke seluruh keperluan daripada masyarakat desa itu sendiri. Di sini kami sudah mengumpulkan usulan pertama
peningkatan tata kelola kebersihan fasilitas umum. Kedua, penjaga malam untuk fasilitas umum. Ketiga, biaya konsultasi atau administrasi di dalam desa. Keempat, petugas penjaga malam. Yang menjadi prioritas pertama dari dalam kelompok kami itu mengajukan ada kegiatan kursus bahasa Inggris di desa kami, khususnya karena mengingat kunjungan orang asing sering datang ke desa kami, Desa Wisata Situlang, dan salah satu kesulitan masyarakat sekarang ini tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan orang-orang asing yang datang ke desa kami. Di dalam usulan ini juga kami mengajukan ada pelatihan membatik. Kita ketahui di Desa Wisata Situlang ini kita punya motif ukir-ukiran yang unik, tetapi kita tidak bisa membuatnya itu dalam bentuk yang bisa dibawa keluar oleh kunjungan-kunjungan atau para wisata yang datang ke Situlang. Ya, kita selalu ada petunjuk dari pemerintah daerah, itu diutamakan di bidang ekonomi, terutama yang menyangkut di bidang pertanian. Itu sudah kita lakukan dalam 3 tahun ini. Apa usulan yang dibicarakan di tingkat RT itu biasanya akan disampaikan di situ, dan itu nanti akan dipilah oleh komisi yang ada di masing-masing FP3D, dan hasil finalnya itu akan diplenokan dan mana yang dianggap penting oleh masyarakat itu, karena mereka lah yang akan menentukan itu. Mana yang nilainya lebih dianggap prioritas, itu kita kasih di misalnya nomor urut 1. Pemerintah kabupaten memberikan peran pendampingan baik dalam penyusunan skala prioritas, administrasi keuangan, maupun pelaksanaan. Fungsi kita di sini bukan hanya masalah pelatihan, tetapi bagaimana kita melakukan koordinasi dalam pengawasan pelaksanaannya. Disinilah juga salah satu fungsi kita melakukan kegiatan monitoring secara berkala. Kita lakukan setiap tahun itu 2 kali atau 6 bulan sekali kita lakukan monitoring. Dan ada evaluasi kita. Dari monitoring itulah kita kemudian mendapatkan data-data sejauh mana kemampuan mereka dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai oleh desa-desa. Nah, koordinasi kita di sini tentu saja dengan SKPD yang lain. Ya, termasuk dalam perencanaan di desa kita koordinasi dengan Bapeda. Ya, terkait masalah keuangan kita koordinasinya dengan bagian keuangan. Jadi kita tidak bekerja sendiri, ada fungsi-fungsi yang lain di SKPD, saling koordinasi dan saling mengisi di antara SKPD dalam mempersiapkan pelaksanaan gerakan desa membangun itu. Pemkab Malinau juga membentuk satuan tugas atau Satgas Gerdema khusus untuk melakukan fungsi pendampingan. Fungsinya Satgas itu juga dia membantu menyusun usulan-usulan masyarakat desa tadi. Mulai dari pra, nah sebelum pra kita membuat dulu pra RT. Nah dari pra RT gitu kita kumpul semua usulan-usulan dari RT-RT, dan setelah itu kita pilah-pilah yang mana yang bagian infrastrukturnya, bagian pemerintahan, SDM, pendidikan. Nah itu dipilah-pilah. Nah waktu musrenbangdes nanti kita tidak repot lagi menyusunnya, sudah tersusun rapi dan sampai ke kecamatan. Dengan kucuran dana yang cukup besar ke desa, Pemkab menerapkan sistem pencairan dan pengawasan dana yang cukup ketat. Ya, ini memang menjadi prosedur kita ya, prosedur tetap kita bahwa proses keuangan itu ada tahapan-tahapannya. Ya, artinya apabila dia sudah melengkapi pertanggungjawaban tahap pertama, dia boleh mencairkan tahap berikutnya. Nah, kendalanya di sini ada beberapa yang mungkin lamban. Nah, kita turunkan tim, Pak. Termasuk itu tadi, kita lihat kendalanya apa. Ada beberapa desa yang seperti itu, kita kemudian turun, melihat
apa sih sebenarnya persoalannya apa gitu. Nah, kita tahu, oh ya dia di sini, kelemahannya di sini, atau ini belum dilengkapi, kita usahakan, kita bantu dan kita pacu dia. Jadi seperti itu. Manfaat langsung dari Gerdema selain terjadi percepatan pembangunan di pedesaan, juga berdampak pada penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Tahun 2010, angka kemiskinan Kabupaten Malinau mencapai 20%. Angka tersebut turun menjadi 10% pada 2013. Penurunan tersebut melebihi capaian nasional yang pada kurun waktu yang sama hanya turun 5%. Dana Gerdema pada tahun 2015 itu dimanfaatkan untuk perumahan, untuk masyarakat, ada 6 buah rumah dan kantor desa 1 buah. Untuk semenisasi dermaga itu 1 buah. Selainnya untuk pembinaan di segi keagamaan itu ada kita hibahkan, dan untuk pertanian itu kita ada untuk pelebaran sawah, untuk pematangan sawah itu ada kita berikan. Terima kasih dana Gerdema ini Pak, kami sangat terbantu Pak. Kalau dulu kami berusaha sendiri, jadi cabang ulahnya ini Gerdema banyak macam Pak. Ada untuk kalau ibu-ibu ada buat kebun prawija. Kalau yang bisa berkebun lah dia tanam sawit, ada yang tanam karet. Itu ulahnya dari Gerdema Pak. Ada yang untuk pembangunan begini, bukan di sini semua dananya Pak. Ada yang untuk istilahnya membersihkan lahan-lahan kebun yang sudah bertumbuh, yang sudah jadi Pak. Kalau karetnya sekarang kan masyarakatnya tinggal nyadap sudah karetnya yang ada di sekitar desa Singetrang itu. Tak hanya di bidang ekonomi, Gerdema juga membuat dunia pendidikan di Malinau semakin berkembang. Selain itu, perempuan juga mendapat perhatian besar untuk ikut berperan dalam pembangunan di Malinau. Kalau tanya manfaat Gerdema ini khususnya bagi kaum wanita ya, bagi kaum perempuan, itu sangat-sangat besar sekali Pak. Yang kami rasakan saat ini yang benar-benar untuk perorangan, seperti untuk pemberdayaan wanita itu, ya baru-baru ini kami mendapatkan bibit gratis, pengadaan bibit. Ya, antara lain adalah bibit sayur, dan bibit sayur ini kami kaum wanita menanam bibit itu, dan bibit ini menghasilkan seperti sayur-sayuran itu, dan sayur-sayuran ini bisa kami jual, dan itu menambah pemasukan bagi kami seperti uang, seperti itu untuk kehidupan kami selanjutnya. Kami ada pengadaan pelatihan untuk membatik. Kami ingin jika Gerdema ini selalu dan terus dilaksanakan. Karena apa? Karena kami sudah merasakan manfaatnya. Apa yang kami usulkan, apa yang kami inginkan, apa yang kami butuhkan, itu yang kami dapatkan. Dan ini terrealisasi semuanya Pak. Ya, berkesinambungan, dan ya kami merasa lebih semangat untuk membangun desa kami sendiri. Karena ya ini yang kita butuhkan, itu yang kita dapatkan, seperti itu. Saya bangga sekali dengan Gerdema ini. Gerdema merupakan salah satu solusi. Ya, gerakan desa membangun ada solusi. Ya, kalau Pak Jokowi dengan prinsip nawacitanya yang ketiga membangun Indonesia dari pinggiran, sekarang ada konsep membangun dari pinggiran itu, yaitu desa. Kemudian ada moto dari Kementerian Desa, Desa Membangun Indonesia, kemudian Malinau membangun Malinau dari desa. Jadi satu kesatuan yang bisa dipahami bahwa desa adalah kunci pembangunan. Nah, kalau kita lakukan, saya yakin percaya keindonesiaan kita terjaga, terpelihara akan semakin mantap, dan Indonesia akan melangkah menuju pada tujuannya, itu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.